Sama-sama layarnya AMOLED dan punya fitur Always On Display. Pilih yang mana ya? Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Nah, di dua video sebelumnya tuh gue udah ngebahas Halo RT3, sebuah smartwatch terbaru dari Halo yang punya fitur Always On Display dan Bluetooth Call. Dan di minggu-minggu sebelumnya lagi, gue udah ngebahas Eagle Valor, saingan berat Halo di dunia smartwatch yang juga nyediain fitur Always On Display. Fitur Always On Display di keduanya juga sama-sama nggak pakai limit-limit kayak di Mi Bro X1 yang ngebuat beberapa orang jadi bingung mau pilih yang mana. Nah, di video ini gue bakal ngebandingin head-to-head si Eagle Valor dan Halo RT3 untuk membantu kalian menentukan pilihan mau yang mana. Nah, tapi sebelum itu gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan nyalain notification bell-nya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang pasti gue upload setiap minggunya. Oke, tanpa lama-lama lagi, inilah dia head-to-head antara Halo RT3 dan Eagle Valor. Check this out. Oke, tadi di awal gue udah bilang bahwa layar dari kedua smartwatch tersebut itu udah menggunakan panel AMOLED. Nah, tapi bukan berarti bahwa kualitas layar dari kedua smartwatch tersebut itu sama persis. Banyak faktor lain yang membuat sebuah smartwatch itu jauh lebih bagus daripada smartwatch yang lain. Kayak misalkan kita ambil contoh, layar dari si Eagle Valor ini emang udah AMOLED, tapi resolusinya itu cuma ada di angka 360 x 360 pixel. Yang dimana angka tersebut lumayan kebanting banget sama resolusi layar dari si Halo RT3 yang ada di angka 466 dikali 466 pixel. Yang kalau misalkan kita samping-sampingin, ini kelihatan banget bahwa layar dari si Halo RT3 itu lebih tajam dan juga brightness-nya itu lebih terang. Padahal dua-duanya ini brightness-nya full. Gue juga notice kalau misalkan kaca yang dipakai pada layar si Eagle Valor ini kayak kaca dari jam Casio zaman dulu. Yang kalau misalkan dimiringin ini kelihatan banget bahwa layarnya itu agak cenderung berwarna merah gelap dan juga terdapat dua lapisan yang ngebuat layarnya itu jadi lebih dim. Hal krusial berikutnya adalah gedenya bezel yang ada di layar Eagle Valor. Hal ini sangat disayangkan mengingat ukuran layar dari si Eagle Valor itu cenderung kecil, cuma ada di 1,3 inch. Dan gue ngerasa ini jadi minus banget pada saat gue mau menggunakan watch face yang backgroundnya tidak berwarna hitam. Anyway, selain itu, viewing angle dan smoothness layarnya pas kalian geser antar menu itu oke banget. And overall, karena keunggulannya itu lebih banyak, jadi untuk urusan layar, gue lebih cenderung milih si Halo RT3. Kalau dilihat sekilas, mungkin nggak banyak yang bisa dibahas dari segi desain, karena layarnya sama-sama bulat. Nah, tapi kalau misalkan kalian notice, lubang di strap Halo RT3 itu cuma ada di satu sisi aja. Di sisi lainnya, nggak ada lubang sama sekali. Hal ini dikarenakan mekanisme buckle dari si Halo RT3 yang berbeda dari jam analog biasa. Yang dimana gue yakin banget, terobosan ini bakalan banyak dipakai sama smartwatch yang akan diproduksi ke depannya. Soalnya instead of strapnya itu di-secure pakai dual loop kayak di Eagle Valor, dia sisa strapnya itu dimasukin ke dalam kayak begini, tipe Apple Watch. Hal ini ngebuat gue lebih secure aja buat pakai si Halo RT3 tanpa ngerasa takut kalau misalkan dia bakalan jatuh di tengah-tengah gue beraktivitas, ataupun dia bakalan ngeganjel kalau gue pakai baju lengan panjang. Jadi dari segi desain, gue juga memilih Halo RT3. Nah, part sebelumnya itu mengantarkan kita kepada pembahasan tentang kenyamanan atau comfort. Jujur part ini agak tricky buat gue karena susah banget untuk menentukan mana yang lebih nyaman antara Eagle Valor atau Halo RT3. Kenapa? Kalian bisa lihat sendiri, ini strap dari si Halo RT3 itu jauh lebih elastis daripada Eagle Valor yang cenderung kaku. Bahan rubber yang digunakan itu lebih cenderung glossy ketimbang si Eagle Valor yang lebih cenderung matte dan kaku. Nah, tapi di sisi lain, peletakan kedua tombol yang ada di Halo RT3 itu agak sedikit ngeganjel kalau gue pakai untuk olahraga. Terutama kalau misalkan gue push up, itu jelas banget buttonnya mengganjel. Nah, masalah tersebut nggak gue temukan di Eagle Valor karena buttonnya itu sembunyi di dalam watch case-nya dan cuma ada satu.
Ukurannya juga lebih kecil dari si Halo RT3, ngebuat gua jadi nggak berasa pakai jam kalau gue pakai si Eagle Valor. Jujur ini tricky banget buat gue milih mana yang lebih nyaman, tapi gue berangan-angan dan gue bermimpi kalau misalkan gue bisa punya Halo RT3 yang buttonnya kayak Eagle Valor, itu perfect banget. Tapi for now gue nggak bisa milih karena dua-duanya itu bener-bener nyaman di situasinya masing-masing. Nah, ini dia nih yang jadi selling point utama dari kedua smartwatch. Keduanya dibekali dengan fitur Always On Display yang sama-sama nggak pakai limit. Nah, walaupun begitu, tampilan dari Always On Display di kedua smartwatch tersebut sangat berbeda. Yang dimana Halo RT3 ini menggunakan tampilan digital untuk Always On Display-nya, sedangkan Eagle Valor menggunakan tampilan jam analog buat si Always On Display-nya. Performance-nya juga sama-sama bisa diandelin. Jadi di sini gue balikin lagi ke kalian aja, kalian lebih prefer yang digital atau analog. Tapi kalau gue sendiri disuruh milih, gue mungkin akan milih Halo RT3. Kenapa? Karena selain dia digital dan mudah dibaca, dia juga nyediain ada beberapa informasi tambahan di bagian kanan, yaitu step counter, battery life, dan juga jumlah notifikasi yang gue dapat. Sehingga menurut gue lebih komplit aja informasinya di Halo RT3. Dan karena ukuran baterainya juga lebih gede, si Halo RT3 ini unggul sedikit untuk ukuran battery life pada saat Always On Display-nya nyala terus. Dia bisa bertahan sampai 2 hari kalau misalkan Always On Display-nya nyala, sedangkan si Eagle Valor cuma 1,5 hari. Kalau misalkan urusan sports mode, udah pasti gue menangin si Halo RT3 dengan 105 sports mode-nya. Nah, tapi berbanding terbalik dengan watch face-nya nih. Walaupun hampir semua watch face yang ditaruh di Halo RT3 itu jadinya bagus banget, tapi Halo cuma nyediain 51 watch faces untuk si Halo RT3. Sedangkan Eagle Valor nyediain lebih dari 100 watch faces yang bisa kalian download di aplikasinya Glorifit. Nah, tapi keduanya sama-sama memiliki minus di mana watch face yang bisa diganti-ganti itu cuma ada 1 slot dari 5 slot default yang disediain. Ganti watch face di Eagle Valor juga masih jadi struggle tersendiri karena dia lama banget. Kalian harus tekan layarnya, terus pilih watch face-nya, baru klik. Nah, hal ini gue bisa katakan diatasi dengan baik di Halo RT3 karena kalian bisa sesimpel puter button di bagian atasnya dan watch face-nya itu akan otomatis keganti. Fitur-fitur basic seperti heart rate monitor, step counter, breath training, dan teman-temannya juga hadir di kedua smartwatch. Nah, yang ngebedain adalah hadirnya Emotion Meter dan The Majesty Bluetooth Call di Halo RT3. Yang dimana menurut gua kualitas Bluetooth Call-nya itu juga lumayan bisa diandelin di tempat sepi. Sekali lagi gue tekankan, di tempat sepi. Yang mungkin jadi minus dari Bluetooth Call-nya adalah kualitas mic-nya yang kurang nangkep suara kita. Jadi, lawan bicara kita itu dengernya kecil banget. Walaupun demikian, fitur tersebut cukup untuk dipamerin ke teman-teman kalian. IP68 juga nggak ketinggalan dipasangkan di kedua smartwatch. Jadi, aman banget kalau misalkan kalian mau ngajakin mereka main air. Overall, karena lebih kaya fitur, gua memenangkan Halo RT3 di part ini. Oke, itu tadi adalah sharing pengalaman gua make kedua smartwatch. Dan kalau misalkan gua disuruh milih, tentunya gua akan memilih si Halo RT3. Karena menurut gua dengan gua nambah sekitar 100 ribuan, gua bisa dapat fitur lebih kayak Bluetooth Call dan juga gua bisa dapat beberapa fitur unik yang hanya ada di Halo RT3. Gue beberapa kali coba buat ngangkat telepon di Halo RT3 ini pas gue lagi work from home dan kualitas suaranya itu bisa diandelin kalau misalkan kalian dalam ruangan. Dan tentunya fitur Bluetooth Call ini comes handy aja kalau misalkan gue lagi ngecas handphone gue di sudut kamar yang satu dan gue lagi kerja di sudut kamar yang lain. Kalau ada telepon, gue tinggal langsung aja angkat di Halo RT3-nya. Di samping itu, tebelnya bezel dari Eagle Valor menjadi deal breaker tersendiri buat gua karena rasanya nggak clean aja kalau misalkan gua pakai watch face yang backgroundnya bukan hitam. Dan kalau dari segi kenyamanan, gua menemukan diri gua lebih sering untuk ngambil si Halo RT3 dan pakai untuk sehari-hari kalau misalkan gua nggak beraktivitas berat kayak olahraga. Dan karena belakangan hidup gua itu cuma makan, kerja, tidur, jadi tidak ada olahraganya, sehingga gue lebih cenderung milih si RT3 karena strapnya itu bener-bener nyaman banget.
Dan hal terakhir yang bikin gua milih RT3 over Eagle Valor itu adalah mekanisme dari bakalnya yang menurut gua ini terobosan yang menarik. Dan juga karena gua orangnya hobi banget pakai jaket, hoodie, dan baju lengan panjang, mekanisme tersebut membantu gua banget untuk tetap punya si Halo RT3 ini sampai sekarang tanpa menghilangkannya. Nah, tapi buat teman-teman yang pengen stick dengan desain klasik, asik, mantap! Nah, tapi buat teman-teman yang pengen stick dengan desain klasik, nggak peduli dengan fitur-fitur tambahan kayak Bluetooth call atau fitur-fitur unik yang ada di Halo RT3, pilih aja Eagle Valor karena kalian bisa save hampir 200.000. So, gue balikin lagi ke kalian, pengen hemat atau pengen nambah fitur yang bisa kalian pamerin ke teman-teman kalian. Oke, gue rasa sekian dulu video perbandingan antara Halo RT3 dan Eagle Valor. Gue harap video tersebut bisa membantu kalian untuk mengatasi kegalauan kalian mau pilih smartwatch yang mana. Dan buat kalian yang udah mantep, gue pengen beli yang ini nih. Linknya udah gue taruh di kolom description di bawah. Oke deh, dan buat teman-teman yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. As always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video.